Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amalia, NIM 1901211138, kelas 5 TI A302, mata kuliah Komunikasi Data. Nah, di tugas pertemuan 12 ini ada 5 tugas. Yang pertama, 1. Perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang kedua, perbedaan cracker dan hacker. Yang ketiga, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol. Yang keempat, jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Yang kelima, pengertian tentang mailing list dan contohnya. Nah, yang pertama, 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang pertama itu ada modem. Modem berasal dari singkatan modulator, demulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut modem. Yang kedua adalah Ethernet card atau LAN card. LAN card atau kartu jaringan berfungsi sebagai alat penghubung sebuah komputer dengan jaringan komputer atau penghubung komputer dengan modem jenis ADSL dan DSL. Yang ketiga itu ada hub. Hub atau lebih dikenal dengan istilah network hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Komputer yang terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Namun tidak hanya terbatas pada komputer saja, segala perangkat yang berhubungan dengan komputer dapat dihubungkan dengan hub ini. Yang selanjutnya ada router, adalah perangkat yang hampir memiliki kesamaan dengan bridge. Hanya saja router ini mampu menghubungkan dua LAN dengan tipe yang sama ataupun tipe yang berbeda. Nah, nomor 2, perbedaan cracker dan hacker. Yang pertama itu hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atau nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Yang kedua itu ada cracker. Perbedaan itu mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikan suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian kartu, pembobolan rekening bank, pencurian password email atau web server. Selanjutnya bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak, mempunyai website atau channel dalam IRC yang bersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit, kemudian pembobolan situs, dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Selanjutnya, ketiga, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau FTP adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer file antara server. Adapun fungsi FTP melakukan pengunduhan dan upload konten, misalnya seperti tugas kantor dan kuliah ke server FTP, melakukan pendistribusian revisi program biasanya dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Yang selanjutnya, 4 jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya.
Yang pertama itu satu LAN, local area network. Local area network disingkat LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja, biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network atau disingkat WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut atau satelit. Yang kelima, pengertian tentang mailing list dan contohnya. Mailing list adalah sebuah alamat email yang difungsikan oleh para pengguna internet untuk melakukan kegiatan saling berbagi atau tukar-menukar informasi dalam berbagai macam hal. Mailing list merupakan salah satu penemuan yang menarik dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi. Contoh mailing list yaitu grup Yahoo, yakni dengan alamat groups.yahoo.com diperlukan alamat email Yahoo untuk mengikuti mails ini. Yang kedua, grup Google, yakni dengan alamat groups.google.com. Email dari Google atau Gmail diperlukan untuk mengikuti mails grup ini. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.